menurut Bro David sendiri kayak IHSG sekarang udah di atas udah 7160 ya, udah di atas 7000 beberapa hari. Ini view lu gimana nih, ulasan lu tentang IHSG atau market di Dow Jones gitu kan? Kemarin juga data inflasinya ternyata mulai turun kan, 8,5% di bawah ekspektasi 8,7, dan bulan sebelumnya kan 9,1. Jadi apakah itu sebenarnya rencana The Fed itu berhasil, terus pengaruhnya ke IHSG? Nah itu boleh diulas sedikit pergerakannya di bulan Agustus yang sudah berjalan ini, Bro? Boleh. Kalau dari sisi perspektif global, terutama dari sisi US, memang kita ngelihat kalau dari sisi inflasi sudah mulai membaik ke 8,5% dari sebelumnya, mungkin lebih tinggi di bulan sebelumnya. Mungkin ini salah satunya karena memang The Fed kemarin udah naikin suku bunganya lumayan agresif, 2 kali 0,75%. Tapi dari sisi US punya stock performance juga dibantu dari second quarter result, yang resultnya lumayan robust. Jadi kita ngelihat kalau dari sisi stok di US juga performance-nya lumayan bagus. Cuman kalau kita ngomong dari sisi ekonomi dan global economic outlook, kita sih sebetulnya masih in the short term itu masih sedikit cautious. Mungkin dari sisi pertama geopolitical tension, yang kedua juga dari sisi komoditi, walaupun ada beberapa soft commodity yang harganya sudah mulai turun. Kalau dari sisi domestik mungkin yang bisa di-highlight lebih yang harus di-watch mungkin dari sisi inflasi, sama yang kedua juga potensi kenaikan dari sisi BI rate. Kalau kita ngelihat memang dari sisi inflasi itu di bulan Juli kan naik ke 4,9% dari sebelumnya 4,35%. Ini lebih dari sisi karena adanya reopening ekonomi, terus juga ada libur kemarin Lebaran sama liburan tengah tahun sekolah sama awal ajaran tahun baru, di mana ini consumption-nya itu meningkat. Jadi kalau kita ngelihat di second quarter 2022 GDP-nya juga membaik ya ke 5,44% untuk Indonesia sendiri. Mungkin ini salah satu highlight yang membantu GCI bisa perform quite okay di bulan Juli ini naik sama 7%. Cuman kalau for the remaining of the year in the short term sih kita masih ngelihat beberapa cautious yang dari dua hal itu sih ya Pak. Dari sisi inflasi sama kenaikan nanti potensi BI rate-nya berapa persen lagi. Oke, kalau tadi, oke, geopolitical tension nih, justru gue nggak mau nyinggung tentang Ukraina dan lainnya ya. Tapi kalau misalnya kayak yang dari Taiwan dengan China gitu kan, kedatangan waktu yang kemarin ketua MPR-nya inilah ya, Nancy Pelosi ke Taiwan, sebenarnya itu udah mereda nih, udah nggak dianggap sekarang, udah berlalu, atau sebenarnya itu malah masih berpotensi ke depannya gitu ya menurut lo, Bro? Nah, ini yang mungkin yang salah satu yang tension yang harus kita lihat ya ke depannya, karena kan basically China sudah kasih warning ke US ya waktu itu untuk enggak masuk ke Taiwan, karena China sendiri menganggap Taiwan itu part of their country, jadi ya cukup ke China sendiri, nggak usah masuk ke Taiwan. Cuman kalau kita ngelihat kalau memang nanti China melakukan adanya trade war atau apa semacam seperti itu nanti yang bisa mengganggu istilahnya economic outlook lah untuk secara global ya. Mungkin kalau kita bisa ngeliat mungkin takutnya ada trade war lagi, jadi kayak ada komoditi, karena kan dari sisi komoditinya mungkin dari sisi soybean ya. Kalau China kan banyak ambil soybean dari US, sedangkan juga kalau nanti US itu kan China juga nanti kan banyak ekspor barang juga ke US ya. Ini akan bisa mengganggu kayak supply chain atau pergerakan harga komoditas ya, kalau memang ada potensi some kind of perang lah. Sehingga dampaknya nanti harga naik, berarti inflasi naik lagi gitu ya dampaknya ya. Nah, Iya harusnya. tapi bro, misalnya kalau yang kita lihat kan, yang kita tahu mungkin Taiwan itu kan salah satu produsen terbesar malah untuk semiconductor gitu kan, untuk handphone atau untuk microchip apa elektronik dan lain-lain gitu ya. Dan dia juga mungkin dia hidup dari sana gitu, kayak kayak itu salah satu uh, apa revenue terbesarnya dia. Kalau misalnya itu ternyata China kan ya bikin handphone mungkin puluhan juta, ratusan juta kali unit per tahun gitu kan. Nah, kalau memang itu di stop, itu maksudnya kayak oke, itu pengaruh mungkin untuk China atau Taiwan, tapi untuk Indonesia sebenarnya ada pengaruhnya nggak sih kalau misalnya itu di stop gitu misalnya ya di sektor itu gitu, karena kan sekarang katanya dia cuma stop import buah-buahan dari Taiwan kan, tapi kan sebenarnya itu kayak less impact gitu, itu hanya berapa jumlahnya kan kecil gitu secara in term of value money-nya kan.
Nah, cuman kalau kayak semikonduktornya di utak-atik, ada nggak sih pengaruhnya ke Indonesia gitu menurut lu, bro? Kayaknya kalau menurut saya kalau untuk semiconductor itu memang yang terbaik dan paling banyak itu kan sebetulnya Taiwan ya. Kalau kita ngeliat Apple juga banyak beli semiconductor atau chips itu dari Taiwan ya. Jadi saya rasa kalau memang nanti China stop, mungkin impact ke Indonesianya tuh nggak akan terlalu signifikan sih. Karena mungkin kita juga belum bisa bikin atau ada yang semiconductor yang sebesar itu ya. Dan kayaknya fasilitasnya juga belum ada untuk mengganti kalau memang mereka stop ambil barang dari Taiwan sih. Oke, oke. Kita mah handphone-handphonean masih import semua ya, bro. Masih beli. Iya, Oke, paling ya teman-teman yang mau tunggu beli handphone baru ya harus menunda gitu kalau memang supply-nya terdisrupt ya. Oke, bro. Nah, itu kan tadi kita udah sedikit ulas ya. Berarti yang mesti kita concern tetap apa tadi geopolitical tension itu, terus udah gitu masih sampai akhir tahun mungkin kita masih cautious ya. Nah, tapi kalau misalnya lihat lebih dekat bulan September itu, bro, kayak September ini kan orang selalu mitos atau fakta gitu, adanya Black September, penurunan dalam di bulan September. Nah, menurut lu ini akan terjadi lagi nggak sih, terutama di IHSG ya, pada bulan September ini akan terjadi nggak tuh yang namanya Black September? oh, kalau kita ngelihat secara historical 10 tahun terakhir memang ada 3 kali penurunan itu di bulan Mei, September, dan November untuk penurunan dari sisi JCI. Memang kalau penurunan terbesar itu lebih sering frekuensinya itu di bulan Mei sama November. September itu frekuensinya nggak sebesar di bulan Mei dan di bulan November. Cuman memang penurunannya itu di bulan September biasanya lebih dalam. Mungkin kalau di bulan September itu yang harus kita lihat adalah sekarang result third quarter ya. Result third quarter itu kan akan keluar semuanya di bulan September ya, Juni, Juli, Agustus. Harusnya sih bulan September atau Oktober. Nah, mungkin itu yang harus di-highlight sih. Kalau misalkan nanti resultnya ternyata banyak yang miss expectation, itu kan ada potensi analis akan downgrade earnings. Nah, itu yang bisa membuat GCI valuation-nya jadi mahal. Jadi itu yang bisa membuat potensi penurunan dari si IHSG sih. Oh, oke. Jadi mungkin berarti tadi Mei, September, dan November itu bulan-bulan yang biasanya IHSG mengalami penurunan. Tapi kalau yang dalam biasanya di Mei atau November gitu. Di September ini mungkin chance-nya lebih ke 50-50 kali gitu ya, Bro ya. Untuk penurunan sepanjang September gitu ya. Tapi Iya. kayaknya makin dikonfirm nggak sih dengan IHSG yang mulai overbought gitu di level seperti sekarang hampir 7.200, dan itu akhirnya ya juga jadi alasan untuk di September turun. Kalaupun nanti turun, menurut lu, bro, itu kayak level supportnya IHSG tuh akan ada di sekitaran mana ya? Mungkin kalau di level support mungkin ya dari 7.200 ya mungkin eh, mungkin sih kalau mau aman kita mungkin lihatnya pakai kalau dia trading di 15 kali PE atau mungkin 14 kali mungkin di level 67 68 kali ya Oke, atau 6 ya. oke, at least Mungkin di level itu ya. bentuk new low lah ya, tidak lebih rendah dari 6.500 yang sebelumnya gitu ya sih. Iya, hopefully ya. Ya, oke. Nah, berarti oke. Berarti kalau misalnya terjadi penurunan nanti misal di September ini gitu kan, ke 6768, itu apa nih yang harus kita pick gitu? Sektor apa yang menjadi primadona yang mungkin nanti lebih cepat recovery-nya gitu di akhir tahun misalnya? Mungkin kalau kita ngelihat dari sektor, mungkin kalau kita sekarang teamsnya adalah inflasi dan BI rate, mungkin kita harus avoid stok-stok yang punya gearing levelnya pertama tinggi. Yang kedua juga mungkin kita ngelihatnya lebih ke value stock. Kalau kita ngelihat kalau di first half itu kan stok-stok yang perform itu kan lebih banyak sih dari sisi komoditas ya, dari kayak coal atau CPO yang memang harganya kemarin itu naik lumayan signifikan. Jadi kalau dengan assumption nanti di second half ada potensi dari sisi penurunan harga komoditas, mungkin kita lebih prefer ke stok-stok yang lebih safe lah dan juga gearingnya rendah. Mungkin dari sisi big banks, consumer, dari consumer itu mungkin lebih ke arah telco, poultry, atau consumer staple ya.
Oh, oke, yang lebih defensif berarti ya. Ya. Mm-mm. Kalau misalnya kayak mencermati hari ini ya bro ya, kan gue lihat beberapa properti tuh mulai naik gitu kan. Kayak banking, oke lah banking otomatis naik. Astra juga naik. Sebenarnya ini ada pengaruhnya nggak sih dengan saham-saham yang sensitif terhadap suku bunga gitu kan? Dia jadi dapat katalis positif karena inflasi misalnya yang ya kemarin rilis di US tuh mulai turun gitu. Sehingga kan inflasi related ke suku bunga kan. Jadi kalau mulai rendah, jadi mungkin BI terkesan nggak perlu nih buru-buru naikin lagi gitu kan. Bukan naikin lagi ya, nggak perlu buru-buru naikin suku bunga gitu kan. Nah, apakah ada kaitannya, Bro? Hmm, sebenarnya ada kaitannya, ada korelasi. Cuman ke depannya ini kan sebetulnya sekarang tergantung dari sisi US punya, mereka masih tetap agresif nggak untuk naikin suku bunga sampai end of the year. Kalau dari sisi Indonesia sendiri sih, kalau kita ngelihat mungkin mereka naikin 25 atau 50 basis point sampai akhir tahun itu sesuai dengan konsensus estimate sih sebetulnya masih cukup ya. Kalau dari sisi ekonomi, inflasi juga masih terjaga. Cuman memang yang harus dilihat itu sebetulnya inflasi ini kan eh, masih belum semuanya price in ya. Karena kan harga minyak itu belum belum di price in ke istilahnya ke ekonomi ya, karena masih banyak yang disubsidi dari sisi Petrolite atau solar. Sedangkan kalau kita ngeliat kan spread antara harga Pertamina sama harga Shell aja kan memang harga minyak udah turun, tapi kan spreadnya masih ada 3.000 4.000. Nah itu kan yang bisa menyebabkan adanya potensi inflasinya bertambah lebih tinggi ya. Kalau dari sisi itu sih memang belakangan ini kayak properti naik mungkin karena orang lihatnya udah laggard ya. Boleh dibilang kan share price-nya turun udah lumayan dalam, dari sisi valuasi juga murah. Cuman yang mungkin mesti dilihat adalah nanti dari sisi marketing sales-nya sih. Apakah mereka bisa improve dia punya marketing sales going forward. Bear in mind kan kalau tahun lalu mungkin sampai sampai tahun ini gitu masih dibantu dari sisi pajak yang masih dibantu oleh pemerintah ya. Pemerintah kan kasih keringanan dari sisi pajak ya PPN. Nah ini kalau nanti semuanya hilang, apakah properti ini akan balik seperti normal itu yang masih jadi pertanyaan sih dari sisi purchasing power. Oh, oke, purchasing power-nya. Nah. Oke, oke. Nah, kalau misalnya di luar properti yang hari ini lumayan ya kalau gue lihat ya, mungkin kalau yang copeters nih lumayan nih dapatnya nih di best gitu kan. Tapi ada beberapa saham juga kayak misalnya yang karya lah atau apa beberapa yang small cap gitu ijo juga gitu kan. Ya grup Bakri juga kan ijo, Bumi, Friend juga ijo. Nah, sebenarnya kayak kalau misalnya menurut lu ya bro ya kayak X ketika dia udah banyak saham-saham tanda kutip small cap mulai naik, itu menurut lu justru itu ada yang mengasumsikan wah ini tanda-tanda udah peak nih, bakal mulai turun nih. Apalagi tadi bulan depan September ada chance untuk market juga ada penurunan. Menurut lu gimana pandangan lu itu? Ah, enggak itu cuma kebetulan atau gimana tuh, Bro? Hmm. Ya mungkin kalau mungkin bisa lihat mungkin kalau itu juga bisa jadi salah satu tanda kali ya small cap-nya mulai naik karena mungkin istilahnya semua saham-saham big caps yang bagusnya itu udah mulai mahal, so basically mereka nyari saham-saham yang boleh dibilang yang lebih smaller dan valuation-nya lebih murah ya. Jadi kalau kita ngeliat sebetulnya dari sisi JCI sendiri berarti valuation-nya sebetulnya udah stretch, dan dari sisi upside catalyst-nya sendiri pun udah makin terbatas lah istilahnya. Jadi masih ada banyak potensial downside risk mungkin in the short term ya. Terutama yang paling krusial, yang paling dekat ini ya mungkin third quarter result, karena itu biasanya menentukan analis itu mereka akan downgrade dia punya earning estimate atau enggak, karena kan analis ini lumayan bullish dari sisi komoditi ya. Jadi ini yang juga ngedongkrak EPS dari JCI itu sendiri. Jadi kalau nanti itu diturunin harusnya EPS-nya bisa turun lumayan signifikan yang menyebabkan PE JCI-nya itu jadi terlihat cukup mahal ya. Oke, oke. Nah, kalau misalnya oke menyambung pertanyaan Abdullah nih, ini dia bertanya lebih jauh lagi. Kalau kita tadi ngomong September, ngomongin akhir tahun, dia nanya 2023. Gimana nih outlook-nya? Nih, entah lu mau bisa kasih view nggak? Misalnya berapa katanya cukup suram katanya di 2023. I don't know, mungkin lu bisa jelasin nggak target?
IHSG sendiri untuk akhir 2022 itu berapa dari Star AM, dan mungkin tahun depan growth-nya akan seperti apa gitu. Kalau untuk sampai akhir tahun ini sih kita targetnya tuh sebenarnya di 7.200, itu implying 16 kali PI 2022 ya. Kalau kita ngeliat itu EPS-nya lebih didominate oleh dari sisi bank sama komoditi. Kalau 2023 kita masih belum ada targetnya sih sebetulnya. Cuman kalau kita ngeliat highlight dari 2023, hopefully pertama itu recovery dari sisi ekonomi, dan kita berharap kalau ini tuh bisa tetap nge-boost performance dari GCI. Jadi kalau kita berharap di 2023, apalagi 2024-nya pemilu, sektor-sektor consumer itu harusnya bisa doing quite okay. Mungkin kalau 2023, kalau misalkan geopolitikalnya udah selesai, commodity price mungkin turun, ya mungkin kayak komoditi kayak coal atau CPO itu harganya akan balik ke normal level lagi. Jadi ya mungkin di 2023 sih lebih mainnya ya mungkin ke consumer, mungkin bank, telco, itu yang mungkin sektor-sektor yang bisa diperhatiin, atau ya mungkin stok-stok yang lebih ke arah renewable energy kali ya. Oh, oke. Renewable energy itu sebenarnya mungkin tertunda aja ya, Pak. Ya, future-nya akan tetap melihat ke sana ya. Nah, that's why mungkin salah satunya ADMR juga naik nih hari ini, lumayan kenceng nih. Beberapa komoditi juga ikut naik karena batu bara kan kemarin sempat spike juga ya, 3%, 4% keluar ya. Oke, bro. Nah, kalau misalnya dari lu sendiri nih di Star AM melihat kondisi seperti ini, oke, IHSG udah mendekati 72, ya kan berarti udah sesuai target akhir tahun lu kan, dan juga mungkin bulan depan September. Nah, lu ada meng-adjust atau mengubah komposisi portofolio nggak sih? Mungkin kalau kita sih sebetulnya kalau kita ngelihat kayak sebelum market turun kemarin itu memang our fund manager itu lebih banyak raising cash ya. Cuman kalau misalkan untuk di second half ini ya mungkin kita sekarang lebih ngelihat ke arah-arah stok-stok yang kita tadi saya mention itu lebih ke arah stok yang kayak defensif. Jadi ya kita sebetulnya sekarang lagi liatin dari sisi big banks sama dari sisi consumer ya. Jadi kita udah coba mulai untuk masukin ke arah sana sih. Oke, gue boleh ulik lebih jauh ya. Sebenarnya kayak big banks yang seperti apa yang menjadi favorit dari misalnya Star AM? Dan ada nggak mungkin supaya teman-teman bisa coba menganalisa gitu kan, dengan cara yang sama mungkin gitu. Mungkin kalau kita lebih ngelihat seperti big banks itu mungkin Bank BMRI, BBNI, mungkin itu saham-saham yang boleh dibilang kita lihat lah untuk big banks ya, atau mungkin kayak BBRI, seperti itu sih. Karena kalau kita ngeliat kan dari sisi loan growth di first half 2022 juga mereka doing quite okay ya. Mereka loan growth-nya itu di kisaran 11%. Jadi kalau kita ngelihat big banks ini masih bisa doing quite okay di second half 2022 dengan adanya, walaupun adanya potensi kenaikan ya, interest rate, cuman biasanya untuk big banks itu mereka malah NIM-nya itu akan melebar karena biasanya kan yang naik duluan itu kan dari sisi loan ya, depositonya kan naiknya biasanya ada lagging, jadi itu yang menyebabkan NIM-nya bisa lebih lebar sih. Dari valuasi juga sebetulnya masih terlihat lumayan murah ya, masih trading di 1-2 kali book value. Oke, berarti tadi ya dilihat dari posisi growth-nya itu. Nah, kalau misalnya kan salah satu reksadana yang unggulan dari Star AM ini kan ada reksadana Star Sustainable Equity ya. Jadi dia lebih ke basicnya sebenarnya pemilihannya mungkin saham-saham yang ESG ya. Nah, itu lu boleh ceritain dikit nggak performanya gimana? Jadi dengan tadi strategi yang dipakai gitu, sempat raising case, berarti kan case-nya diperbanyak, terus kan mulai melihat-lihat di banking dan consumer. Performanya gimana nih bro? Kalau boleh di-share ke teman-teman. Untuk sustainable equity performanya kita lumayan cukup oke ya, karena kita sebetulnya juga mimicking IDX ESG leader. Ini salah satu
indeks yang kita coba lihat atau kita compare untuk kita punya sustainable equity. Kalau dari sisi itu, kalau kita ngelihat dari pas market turun-turunnya di bulan Mei itu, IDX ESG leader ini masih outperform IISG sih. Jadi ya kita mungkin kalau strategi yang sustainable itu kita lihatnya dari sisi situ sih. Kita mimicking ke arah dari sisi ESG leader. ESG Legion. Oke, oke. Berarti kan dia sebenarnya saham-saham pilihannya juga mungkin kalau teman bingung ESG leader tuh apa sih? ESG ya saham-saham yang masuk ke indeks itu dan berarti mengikuti faedah-faedah dari ESG ya, environment, sosial, government gitu yang punya skornya tinggi di sana, berarti kan yang ada kontribusi positif ke lingkungan, ke masyarakat, dan pengelolaan manajemennya juga baik gitu ya. Nah, kalau mungkin teman-teman yang lebih familiar juga kayak Serika Hati gitu, mungkin yang lebih tua umurnya gitu ya, itu sama seperti kayak ESG dan performance-nya ternyata dia juga kalau kita lihat 1 bulan terakhir ini kan sebenarnya di atas IHSG secara keseluruhan ya. Jadi dia sempat return tuh almost 10% ya, di saat IHSG itu sekitar 6% aja. Jadi memang mungkin itu that's why pemilihan saham-saham yang berbau ESG itu sebenarnya ya kedepannya akan lebih bagus karena pengelolaannya lebih bagus, tercermin dari revenue atau mungkin net income-nya lebih bagus, sehingga harga sahamnya gitu cenderung naik gitu, betul ya. Nah, tapi menurut lu ya bro, kayak ini tuh orang gimana ya, saham-saham tadi kan lu mention satu juga yang renewable gitu ya ke depannya ya. Di kita ini gimana ya, maksudnya supaya orang-orang lebih aware gitu. Size-nya kan mungkin pilihannya yang dimaksud renewable tuh, lu boleh kasih contoh nggak, maksudnya ini loh saham-saham ini loh, ini yang di sektor ini apa kayak kemarin yang IPO pembangkit listrik tenaga Arko. gitu ya. Tapi kan I don't know that kind of jadi pilihan lu gitu since lu mengelola dana besar gitu, atau ternyata yang modelnya seperti ini loh gitu yang bisa masuk di pocket size gua atau gimana gitu misalnya. Oh, kalau kalau renewable itu mungkin kita masih belum masukin ke portfolio ya, maksudnya ini kan cuman kayak sekarang kan story-nya orang lebih banyak ngomongin ESG, jadi banyak lebih ke arah renewable energy. Memang ini kan yang nanti ke depannya mungkin bisa yang hopefully bisa ngegantiin kayak dari sisi komoditi yang orang bilangnya kan dirty commodity, mungkin kayak dari sisi coal ya. Cuman memang ini sih perlu waktu yang lumayan panjang ya. Jadi mungkin lebih ke arah investnya harus long term ya, karena proyeknya juga pasti kan jalannya nggak bisa langsung ya. Jadi perlu waktu juga ya untuk orang juga switching ke arah renewable energy. Oke, oke. Ini gue sambil nyontek nih, sambil lihat performanya sustainable equity. Ternyata ini lumayan ya. Dari awal tahun tuh posisi sempat berapa? Sempat di 800-an, NAV-nya sekarang 1042. Jadi lumayan double digit juga growth-nya. Nah, ini bisa dimulai teman-teman kalau yang belum punya, ini ternyata dari Rp10.000 saja udah bisa mulai investasi nih di Star Sustainable Equity ini ya. Terus udah gitu juga nih teman-teman kalau yang beli di Trimegah ya, ini sekalian nih kita ada dalam rangka campaign gitu ya, promosi. Jadi artinya sampai 15 Agustus ini kalau teman-teman setiap beli Rp2 juta produk Star Sustainable Equity ini bisa mendapatkan cashback Rp100.000 gitu ya. Dengan holding period sampai Oktober, berarti 15 Oktober. Jadi nanti untuk 60 orang pertama teman-teman bisa mendapatkan cashback Rp100.000 dan ini kuotanya tadi oke, masih ada nih teman-teman, masih berkesempatan untuk mendapatkan cashback Rp100.000 untuk pembelian 2 juta. Oke, nah kalau misalnya kayak selain reksadana saham, mungkin kita kan lebih fokus di reksadana saham. Kalau beneran sudah mulai pulih gitu ya, inflasi mulai turun, nah itu kan jadi trigger orang untuk melihat sektor tech gitu. Nah ini tadi belum sempat disinggung nih, maksudnya karena lu nggak favorit di sektor ini, atau lu melihat sebenarnya ada negatifnya di sektor itu apa gitu? Mungkin
pertama kita masih belum terlalu ngeliatin sektor ini ya. Mungkin kalau kita ngeliat, kita lebih memilih ke mungkin ke sektor-sektor di mana yang earnings-nya itu positif ya. Kalau kita ngeliat kan dari sisi Goto itu earnings-nya kan boleh dibilang masih negatifnya lumayan tinggi ya. Terus yang kedua juga kalau dari sisi Bukalapak, walaupun di first half 2022-nya itu resultnya positif, tapi kan itu lebih dari sisi dia punya investment yang di BBHI ya. Jadi adanya capital gain dari sisi sana ya. Cuman dari sisi operasionalnya itu yang sebetulnya masih jadi pertanyaan sih. Jadi kita masih belum belum terlalu ngeliatin ke arah sana. Kita masih lihat ke arah old economy untuk consumer names sih. Oke, ini aku sambil cek saham yang termasuk tadi di kategori ESG atau misalnya contoh indeks Rika Hartini, hmm, memang belum ada saham teknologi ya bro ya. Oh kecuali MTech mungkin. Iya, tapi MTech kan juga bukan pure kayak Goto atau Buka ya. Media dia ya mungkin ya salah. Dia kan ada SCMA-nya juga yang jadi cash cow. Oke, benar-benar mungkin. Nah, itu salah satu keunggulan memilih saham-saham ini karena udah kelihatan yang bottom line-nya tuh cukup positif gitu. Berarti yang bisnisnya udah jalan dan ketika mungkin nanti ada resesi atau ya kasus-kasus seperti kemarin COVID, cash flow-nya bisa tetap positif. Jadi company-nya tetap survive gitu. Mungkin itu dasar pertimbangannya ya. Jadi nggak yang perusahaan startup kan mungkin kita tahu juga di belakangan ini banyak yang collapse kan atau mengurangi tenaga kerjanya. Nah itu yang dihindari kenapa belum memilih sektor-sektor yang pure teknologi gitu ya bro ya. Oke menarik. Kalau selain teknologi tadi, oke kita bahas sektor telco gitu tadi ya bro ya. Telco ini menurut lo yang lebih menarik tuh di providernya atau di perusahaan menaranya yang menurut lo akan kan semua orang Hmm, IPO juga gitu ya bro. Nah oke singgung dikit tentang Mora, menurut lo itu bagus atau enggak gitu gitu. sorry kalau Mora saya belum terlalu liatin lumayan detail ya. Cuman kalau saya lihat mungkin dia lebih banyak mimicking kayak Linknet ya ketimbang dari sisi tower companies ya. Kalau kita get back misalkan ke telco atau tower, mungkin the short term ini kita lebih ngeliatnya ke operator ya. Eh, karena kalau kita ngeliat dari sisi operator dengan adanya konsolidasi dari sisi industri dengan Indosat merger dengan Hutchison 3, ini price war-nya kalau kita ngeliat udah mulai berkurang. Kalau kita ngeliat dari sisi first half 2022 ini operator-operator ini udah bisa mulai naikin harga ya. Jadi kayak Telkomsel, Indosat mereka udah mulai bisa naikin harga. Jadi ini sebetulnya yang bisa jadi positif catalyst ya untuk operator-operator seperti Telkom, Indosat dan juga XL Axiata. Memang kalau kita ngomong secara jarak jauh, mungkin kalau long term, ya mungkin kita ngelihat ini operator ini akan ada pressure dari sisi ketika mereka mau melakukan investasi di 5G, investment kalau kita ngelihat dari negara lain seperti Oke, kalau kalau sekarang short mungkin kita lebih suka provider ya, Telkom, Indosat, XL karena ARPU-nya udah mulai bisa naik ya. Jadi kalau kita ngelihat di first half 2022 ini ya Telkomsel, Indosat udah mulai naikin harga, harusnya sih bisa benefit buat operator, apalagi dari sisi valuation masih lumayan menarik. Cuman mungkin kalau untuk long term ya kita melihat tower ini bisa lebih menarik ketika nanti telco udah mulai invest ke 5G. Karena 5G investment ini biasanya lebih pressure untuk telco operator dari sisi capex dan juga dia punya EBIT performance. Tapi di lain pihak untuk tower ini lebih benefit karena dengan 5G ini mereka nanti akan mendapatkan banyak order dari sisi new BTS atau colocation ya. Oke, berarti tadi ya ARPU itu teman-teman bisa cermati tuh kalau memang terus meningkat berarti kan persaingannya udah di sektor ini yang dulunya orang selalu negatif thinking kan, wah ini persaingannya ketat padahal operatornya cuma 4 biji gitu kan, tapi kok kayaknya ketat banget gitu ya. Oke, nah sektor lagi yang belum teman-teman yang tinggal langsung chat aja. Tadi sektor yang disinggung juga sebenarnya otomotif, bro. Aku penasaran. Ini otomotif gimana kan kita
pabrik mungkin kalau misalnya kemarin di bulan April Mei mungkin ya realnya memang chip itu tersendat ya. Jadi sehingga pabrikan otomotif nih nggak bisa produce banyak, penjualan agak drop gitu di Mei gitu kan. Nah, apalagi Lebaran pula gitu kan. Nah, cuman di bulan Juli itu udah kelihatan mulai pick up tuh, Agustus juga. Dan dia sektor sebenarnya ya dibilang cyclical mungkin iya gitu, tapi sebenarnya ini kan kebutuhan dasar gitu ya, motor, mobil. Menurut lo ini menarik nggak gitu ke depannya? Kalau misalnya ekonomi kita tadi GDP kan pertumbuhannya cukup di atas ekspektasi ya di Indonesia ini kan. Nah itu ini akan mendapatkan angin segar nggak gitu sektor ini? Mungkin kalau dari sisi itu ketika nanti adanya recovery dari sisi ekonomi atau GDP-nya mulai membaik, mungkin ini juga salah satu sektor yang bisa juga benefit ya. Kalau kita ngelihat back historical, ketika misalkan contoh dulu harga CPO atau harga batu bara itu tinggi, biasanya itu korelasinya sama penjualan otomotif itu motor biasanya. Karena di daerah-daerah itu kan lebih gampang orang misalkan langsung beli motor atau mobil sih sebetulnya motor lebih banyak sih ketimbang mobil ya. Jadi kalau kita ngelihat dengan potensi economic recovery dan juga improvement GDP ke depannya, mungkin sih ini salah satu sektor yang mungkin juga bisa diperhatikan ya untuk yang Kalau terutama two wheeler atau four wheeler. Oke, nanti kalau misalnya, ini gue nyinggung dikit nih, karena ada yang menarik perhatian gue, kayak saham Autopedia ASLC hari ini kan lumayan naik ya, hampir 10%. Katanya kan mau dibeli Astra gitu rumornya. Nah, lu ngikutin gak nih bro? Dia kan ASLC kan berarti pengembangan di lelang mobilnya dan juga yang penjualan mobil bekas online-nya gitu kan, car on. Nah ini di mata lo sebagai smart money misalnya atau big money-nya, ini menarik nggak saham ini? Ini saya mesti analyze lebih further ya, mungkin saya belum belum ngeliatin detail numbers di dalamnya. Jadi belum bisa ngasih kayak share our apa namanya insight untuk ISLC ya. Cuman kalau dari sisi Astra Internasional memang mereka itu punya cash yang lumayan besar, istilahnya 60 sampai 70 triliun itu memang mereka juga hungry untuk growth ya. Jadi mereka sekarang lagi banyak melakukan corporate action sih. Cuman kalau yang ISLC ini saya belum bisa komen karena belum pernah lihat angkanya detail sih. Oke, ya kalau misalnya teman-teman lihat teknikal ya mungkin dia akan konsol ya sekitar 200, 190-an sampai 210 mungkin konsol dulu ya di area sana. Nanti kalau ini biasanya baru chance naik lagi ke resist berikutnya sekitar 250-an. Oke. Ya teman-teman perhatian aja, hari ini memang dia baru spike dengan volume yang lumayan ya. Oke, nah bro, apalagi yang mungkin apa related to apa lu kayak misalnya yang bonds gitu, berarti apakah itu artinya karena saham sekarang lagi menarik sehingga bonds dilupakan, atau ternyata jangan loh nanti gantian bonds yang perform. I don't know, boleh di share view lu mungkin sampai akhir tahun tentang market bonds? Kalau dari sisi bond sih memang kita melihat masih lumayan menarik ya. Cuman kalau misalkan dengan ada potensial BI rate kenaikan itu mungkin kita lebih memilih bonds-bonds itu yang durasinya itu lebih pendek ketimbang durasi yang panjang-panjang untuk meminimize dari sisi resiko. Cuman kalau kita ngeliat dari sekarang ini mungkin kalau mau lihat dari potensial upside yang lebih besar, kita lebih fokus mungkin sekarang lebih ke equity dulu ya. Fixed income ini kan kalau nanti ada potensial kenaikan BI rate harusnya dia ada sedikit pressure juga ya untuk bonds-bonds itu. Jadi ya kita sekarang lebih ngeliatin ke equity. Jadi yang kayak Star Sustainable Equity ini yang doingnya performance-nya lumayan oke sih. Oke, berarti lebih maksudnya ada potensi return yang lebih tinggi lah ya di yang lebih aset beresiko seperti saham. Nah ini ada yang tanya nih, Barigita ya, untuk investasi 5 tahun ke atas apakah reksadana saham merupakan hal yang cocok? Nah ini time frame 5 tahun berarti time mungkin long term ya kategorinya ya. Ini apakah reksadana saham itu apa pertanyaan gue nih, mungkin apa harus di reksadana saham gitu, saham yang lebih beresiko?
Hmm. Sebetulnya kan balik lagi ke klien punya risk ratio ya, maksudnya mau di saham, mau di fixed income, mau di money market, sebetulnya semuanya interesting. Cuman tinggal balik lagi ke risk profile customer-nya masing-masing ya. Kalau memang risk profile-nya itu dia misalkan bisa menerima risk dan tapi dia mengharapkan return yang lebih besar, mungkin dia bisa lebih menginvestkan ke reksadana equity ya. Cuman kalau mungkin dia risk profile nggak terlalu tinggi, dia cuma mau return mungkin 5 to 7% atau mungkin yang ini mungkin mereka bisa lebih ke arah fixed income atau ke money market ya. Jadi sebetulnya investasi ya sebetulnya kalau untuk long term dari sisi saham maupun bond semuanya masih menarik. Cuman balik lagi ke dari sisi risk profile masing-masing customer-nya ya. Oke, ya kembali lagi disesuaikan dengan berapa target yang kita ekspektasikan dan juga Mm-mm. berarti kan semakin high risk high return gitu kan dan sebaliknya. Oke, kalau uh, mungkin tadi kita udah banyak ya ngomongin tentang market update gitu kan. Nah, kalau boleh share sedikit tentang Star AM gitu, Bro David kayak oke, tadi pengelolaan salah satu unggulannya reksadana saham itu ada Star Sustainable Equity. Mungkin ada produk-produk lainnya yang digunakan tadi mungkin di fixed income-nya gitu ada apa itu yang boleh di-share dikit. Iya, mungkin itu bisa ke kalau fixed income itu ke Star Fixed Income 2. Terus juga kita juga ada kayak balance fund, itu yang mungkin dua produk yang bisa kita highlight juga ya selain dari Star Sustainable Equity. Hmm, oke, oke. Tapi teman-teman bisa langsung dicari ya di aplikasi Trimegah Investment Apps itu ada produk Star ya tadi Star Sustainable Equity. Since kita tadi udah bahas gitu, udah 45 menit kita bahas bahwa sebenarnya market kita akhir tahun mungkin targetnya IHSG di kepala 7 ribuan lah ya, 7.200 dari Star AM. Kemudian kalaupun ada penurunan di September ini bisa jadi untuk kita picking saham-saham yang masih punya growth bagus. Tadi salah satu contohnya adalah saham-saham yang ada di ESG Lida atau misalnya di Serikahati misalnya pilihannya adalah big banks gitu ya tadi kayak Mandiri, BNI, BRI gitu dan juga sektor telco, consumer staples itu juga masih bisa jadi pilihan gitu kan sampai mungkin akhir tahun ya Desember Januari hopefully seperti kebiasaannya gitu ya. Desember tuh biasanya jarang ditutup merah ya bro ya. Jadi Iya. kayak memang kalau ada penurunan atau temannya di November ada penurunan, ya kita bisa mulai beli ya bottom fishing gitu ya untuk nanti ya hopefully bisa jual di Desember atau Januari. Nah kalau ada apa lagi nggak bro dari lo yang mau diupdate gitu? Hmm, Mungkin kalau dengan potensi penurunan kayak soft commodity price ya kayak CPO, soybean, mungkin sektor poultry kayak Java, Carun Pokpan itu juga mungkin bisa menarik, bisa ngasih earning surprise juga di third quarter 2022 ini ya. Lihat dari sisi broiler harganya masih sustain di level 19-20 ribu walaupun kalingnya berkurang, cost-nya kan turun ya, otomatis marginnya itu bisa better compare to the first half 2020 punya result. Jadi ya mungkin itu sektor yang mungkin juga bisa dilihatin ya in our view. Oke, poultry lebih ke consumer juga gitu ya. Ini kebutuhan. Karena memang kita juga apa konsumsi per kapita ayam itu masih rendah mungkin ya. Sapi lebih rendah lagi kalau dibanding negara-negara tetangga ya. Jadi harusnya dengan jumlah penduduk kita yang banyak, kalau memang ekonomi kita ya pertumbuhannya bagus, GDP growth terus, harusnya in the next future ya semua orang demand-nya meningkat gitu terlepas dari mungkin ya nanti kita lihatlah marginnya bagaimana gitu ya. Oke bro, jadi aku reminder lagi kalau memang teman-teman mau mengambil opportunity ini ya kita lihat salah satunya pengelolaan dengan metode apa ESG berdasarkan ESG leader atau saham-saham yang masuk ke Serikah Hati yang menerapkan prinsip-prinsip ESG itu ada di Star Sustainable Equity performanya juga dari awal tahun nanti teman-teman bisa cek
convexitnya. Jadi investasinya juga bisa mulai dari Rp10.000 ya, teman-teman bisa langsung beli secara online di aplikasi Trima ya, Trimaga Investment Apps. Nah, ini masih ada promo ya, kalau teman-teman beli minimal Rp2 juta sampai dengan 15 Agustus ya, berapa hari lagi nih, 4 hari lagi gitu ya, teman-teman berhak untuk mendapatkan cashback Rp100.000 ya, di lock sampai dengan 15 Oktober, jadi 2 bulan di lock, nanti dapatkan Rp100.000 untuk 60 orang pertama gitu ya. Biasanya update-nya udah cukup nih, kita dapat gambaran juga. Jadi sebenarnya tetap teman-teman perlu memperhatikan market ya, karena apapun yang terjadi di global ini kan sangat dinamis gitu. Kita nggak tahu tiba-tiba nanti apakah China dan Taiwan itu eskalasi malah jadi perang gitu kan atau tidak. Tapi teman-teman ya tetap kita sampai akhir tahun kita masih tetap optimis marketnya, walaupun kalau memang punya target-target tertentu ya lebih baik kita take profit itu juga tetap dilakukan gitu ya. Jangan buy nanti udah naik turun lagi, keburu turun malah minus gitu. Jadi mungkin teman-teman sesuaikan aja time frame-nya. Kalau misalnya sudah cuan ya usahakan bisa di take profit gitu, lebih pendek lebih baik sih biasanya di market-market seperti ini ya. Oke, thank you banget Bro David dari Star AM sudah menemani kita. Nanti kita update-update lagi di lain kesempatan ya Bro ya. Nanti kita kepoin lagi Bro David. Oke, thank you teman-teman juga semua. Yeah. Sore. Yeah. Bye. Thank you.